Oke, teman-teman, penelitian itu harus sinkron per babnya. Nah, bab satu ada judul, terus bab dua ada tinjauan pustaka dan metode penelitian, dan di sini ada lagi ya, di sini apa namanya? Kerangka berpikir atau pendahuluan atau kerangka berpikir. Nah, ini teman-teman harus sinkron. Oke, eh, biar biar teman-teman itu paham, maka apa yang harus dilakukan? Coba kita mereview. Mereview punyanya siapa? Punyanya Radivan. Sudah kelihatan yang saya share screen punyanya Radivan? Sudah belum, Radivan? Belum tampil, Bapak. Ya, kalau karena belum saya share screen ya. Ini punyanya Radivan. Radivan. Ferdinand, maaf, maaf, Ferdinand. Oke, judulnya Peran Pendidik Lembaga Bahasa dan Ilmu Quran. Kelihatan nggak Radivan apa Ferdinand? Kelihatan, Mbak. Nah, hari ini hari santri ya. Kok Ferdinand nggak pakai peci atau apa gitu? Peran pendidikan dalam pembinaan intinya kan itu kan? Iya kan? Intinya kan peran pendidik pendidik lembaga intinya peran pendidik dalam pembinaan akhlak santri. Ya kan? Topik topik penelitiannya itu. Maka selanjutnya apa? Nah, ini setelah judul boleh tujuan penelitiannya ini aja. eh kita apa namanya? Maka ini dulu ya. Saya ini salah. Mah. Maka kita cari tinjauan pustaka atau grand teorinya Ferdinand ini seperti apa? Apakah benar? Nah, eh apa grand teorinya atau topik penelitiannya tadi tentang apa? Peran pendidik dalam apa? Pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak ya. Ini soleh sekali ini. Peran pendidik dalam pembinaan akhlak. Nah, ini berarti harus ada grand teorinya. Nah, ada nggak grand teorinya di punyanya Radivan ini? Oh, kok Radivan lagi? Ferdinand. Berarti kita langsung ke tinjauan pustaka. Nah, kita lihat apakah ada peran pendidik teorinya siapa? Itu yang dimaksud. Tinjauan peran pendidik dalam pembinaan akhlak. Ada berapa ini? Sudah bimbingan sama Putri sampai sini, Radivan? Ferdinand, Bapak. Oh iya, Ferdinand. Sudah belum? Sudah, Pak. Yang Sudah. ceweknya itu masuknya di landasan teori, Pak. 2.2. Ini, oke. Nah, ini ya, yang saya maksud adalah ini. Nah, grand teorinya menurut Budianto 2013. Peran pendidiknya sebagai teladan, uswatul hasanah sebagai pembiasaan, sebagai teladan, sebagai pembiasaan.
sebagai pengawas, sebagai penasehat, berarti ada empat ya. Nah, ini empat ini yang harus dijelaskan secara detail, detail mendetail, tidak hanya sekedar ini. Nah, kan ini yang paling paling utama. Nah, ini tuh yang harus dijelaskan secara detail, tidak tidak dijelaskan hanya satu paragraf, dua paragraf, begitu. Oke. Nah, terus berkaitan dengan pendidikan karakter seperti apa? Oke, itu. Terus coba, nah ini punyanya siapa ini? Taufik. Peran pamong belajar. Nah, juga nanti harus ada green teorinya apa? Green teorinya apa, Taufik? Peran pamong belajar. SKB Ungaran. Kenapa nggak pilih SKB Pati gitu, Taufik? Taufik mana? Hadir Bapak. Ya, kenapa kok nggak pilih SKB Pati? Nggak kenal Pati? Karena menyesuaikan fokus di pelatihan Bapak. Kalau untuk di SKB Pati itu saya sudah mengecek ke sana, cuman ada paut sama pendidikan kesetaraan Bapak. Gitu. Nah, ini yang kamu fokuskan pada apanya ini? Peran pamong belajarnya Bapak. Iya, peran pamong belajarnya dalam apa? Dalam pembelajaran atau dalam pelatihan atau dalam apa ini? Dalam penyelenggaraan program pelatihannya Pak. Program pelatihan. Oke, judulnya apa tadi? Kok kayaknya nggak ada pelatihannya? Karena Hmm. pendidikan kecakapan hidup itu di SKB Ungaran dibaluti dengan pelatihan Bapak, melalui pelatihan. Berarti peran pamong belajar dalam menyelenggarakan ya program pendidikan, dalam menyelenggarakan, menurut saya dalam menyelenggarakan eh, misalnya pelatihan kecakapan hidup, menyelenggarakan program pendidikan, pendidikan kecakapan itu suatu program atau suatu kegiatan. Ini juga nanti harus dicek kembali ini. Program yang ada di SKB Bapak. Program, ya udah. Oke, saya mau memfokuskan kepada green teorinya di kajian apa tadi? Di 2.2 ya tadi katanya ya. Landasan teori pendidikan kecakapan hidup. Nah, menurut saya yang fokus utamanya itu apa? Itu yang dijadikan nomor 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 satu ya. Nah, ini berarti ya. Oh, ini kan ini ya kecakapannya ya. Kalau kalau bahasa Inggris itu miring ya. Ini spesifik life skillnya nggak miring. Italik. Peran pamong belajar. Perannya apa? Peran meliputi norma, peran peran yaitu sebuah konsep, peran bisa disebut itu bukan grand theory ya. Coba saya cari lagi grand teorinya. Ini peran sosial. Ini memberi arah pada proses, ini proses posisi strategis pamong. Ini enggak sudah ketemu belum? Peran pamongnya itu apa? Sudah Bapak, untuk peran pamong saya memakai teori Sujana. Apa itu? Teorinya apa? Eh, Peran pamong sebagai fasilitator, informator, evaluator Bapak. Di mana itu? Di mana? Kok sini enggak ada? Ada enggak di sini? Kan mulai dari sini kan, menurut Sukanto. Mana? Belum masukkan di sini atau belum? Coba dicek itu proposalmu. Ada sudah masukkan di sini belum? Di sini kayaknya enggak ada. Menurut Sujana. Padahal itu yang paling utama kan? Gimana, Taufik? Hmm? Oke, dicek dulu ya, Taufik ya. Sekarang Iya Pak. punyanya artis kita, Rosa. Rosa judulnya peran fasilitator. Nah, peran lagi ya. Ini kok tiba-tiba peran semua ya. Nah, peran fasilitator
Rosa pakai grand teorinya siapa? Landasan teori, peran fasilitator. Peran apa tadi? Saya lupa. Peran apa Rosa? Cek Rosa. Nah, ini malah pergi ini Rosa ini. Hadir Bapak, peran Ya, fasilitator Bapak. apa? Peran fasilitator. Judulnya apa sih? Saya lupa ini tadi. Peran fasilitator. Institut Kapal Perempuan dalam memberdayakan perempuan pada kelompok rentan perkotaan. Kok ada Institut Kapal itu apa ya? Institut Kapal Perempuan itu apa ya? Itu lembaga komunitas Pak. Oh Hmm. gitu. Iya, peran fasilitator itu menggunakan teorinya siapa? Ada nggak? Peran fasilitator. Nah, ini malah tahapan-tahapan pemberdayaan isinya. Kan yang paling penting kan peran fasilitator. Kalau seperti ini ya berarti judulnya nggak peran fasilitator. Oh ini bahwa menurut saya ini dulu yang nomor satu karena ini adalah yang paling utama gitu. Fasilitas sebagai berikut. Nih, nih, nih. Peran fasilitator dalam pemberdayaan. Agent of change, tanggung jawab. Ini apa ya? Menurut Mardikanto dalam Ara Azura. Nah, kalau bisa langsung Mardikanto terus gini ya. Kayak gini tuh penulisan yang lama, penulisan yang kolonial. Nah, penulisan yang loh, kok nggak bisa di copy ya? Oh, nggak bisa di copy. Berarti gini kalau nggak bisa di copy. Gini teman-teman, kalau penulisan ini kelihatan ya, yang saya share screen ya, di PowerPoint kelihatan, kelihatan nggak? Terlihat Bapak. Ya, Mardikanto 2010 titik titik dua Azura 2019. Nulisnya gini, kalau tulisan tadi itu salah ya. Nah, nulisnya harusnya gini. Nah, ditaruh di belakang titik. Ini tadi ditaruh di mana ya? Oh, kalau di depan ya berarti menurut Mardikanto 2028, koma Azura. Nah, begini caranya. Tetapi saya Pak, saya nggak suka ya kalau menurut Mardikanto. Tapi menurut saya kalimatnya apa baru Mardikanto ini ditaruh di belakang kayak gini. Nah, ini kutipan yang baru. Nah, seperti ini. Tulis apa namanya nama belakangnya saja. Oke, yang punyanya Rosa kayaknya belum ketemu ya. Peran fasilitator itu apa sih gitu. Nah, apa ini? Ini jadikan jadikan apa ini sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai penasihat, sebagai organisasi. Nah, apa ini yang dijadikan? Nah, atau mau ini gitu. Ini harusnya yang dijabarkan secara mendetail gitu. Nah, apa peran fasilitas dalam memberdayakan perempuan? Nah, harusnya di sini ada perannya apa saja. Peran fasilitas dalam memberdayakan perempuan. Nah, ini dicari grand teorinya. Nah, ini memotivasi mendorong membangun kesadaran potensi setelah berusaha mengembangkan. Ini bukan grand teori ya. Karena grand teori seperti tadi peran peran apa pendidik itu seperti apa? Apa ini sebagai edukator dan avokat, terus sebagai apa lagi, sebagai apa lagi gitu. Oke, bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman? Atau coba satu lagi ya.
Artikelnya siapa ini? Saya Bapak Radivan Bapak. Radivan. Mana Iya. Radivan? Dosen pembimbingnya siapa Radivan? Prof Joko Bapak. Joko, Prof. Joko Sutanto ya? Iya. Oke, implementasi asesmen nasional berbasis komputer. Berarti kalau berkaitan dengan implementasi itu berkaitan dengan pelaksanaan ya. Betul Bapak. Nah, kalau implementasi biasanya Prof. Joko itu yang yang saya selalu hafal itu nanti ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Seperti itu apa enggak? Coba. Kalau di sini lebih ke kesiapan lembaganya Bapak. Kalau di saya pas bimbingan. Mm-mm. Lah, kamu apa? Bagaimana implementasi ANBK pada program kesetaraan? Nah, implementasi ANBK, kamu menggunakan teorinya siapa? Teorinya ada tiga Bapak. Yang pertama teori kelembagaan. Yo, jangan banyak-banyak. Satu aja sebenarnya cukup. Tapi kalau kamu mau tiga ya enggak apa-apa. Nggih, yang pertama ada kelembagaan di atas Bapak. Di atas. Oh, malah, Di malah di atas ya. 2.1 itu. Dua, 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 satu. nggih. Itu Teori. Heeh. ada teori kelembagaan. Yang kedua implementasi kebijakan. Mm-mm. Terus yang ketiga konsep NBK itu sendiri Bapak. Computer base. Teori kelembagaan. Oke. Teori implementasi kebijakan pendidikan. Oh, ada berapa? Ada dua. Oh, tiga. Ada Konsep tiga asesmen Bapak. berbasis komputer ya. Nggih. Nah, ini berarti kamu menggunakan tiga teori atau berapa teori? Yang di landasan teori itu memakai satu teori. Yang Mm-mm. implementasi itu ada tiga teori Bapak. Mm-mm. Yang eh yang apa itu namanya? Yang 2.2 itu tadi apa ya Bapak? Saya lupa. Nah, yang ini implementasi kebijakan itu ada tiga teori. Yang pertama ada teori yang menurut Mas Min itu top down, terus dari atas itu bottom up, terus yang heel front itu menggabungkan Nah, antara keduanya. sebenarnya kalau ini menurut saya kok malah lebih cocoknya ke evaluasi ya. Tapi ya sesuai dengan arahan dosen pembimbing aja. Karena apa? Karena di sini sebenarnya banyak nanti yang harus kamu kaji gitu loh. Ada teori implementasi itu apa saja isinya, teori kelembagaan pendidikan itu apa saja nanti yang mau kaji kan banyak itu satu aspek kan banyak nanti yang dikaji kan. Gitu, Pak. Ya enggak apa-apa, Betul. terserah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan dosen pembimbingnya. Oke, gitu. Siapa tadi ya? Taufik sudah ketemu belum? Sudah ketemu Bapak. Hadiah halaman berapa? Untuk di sini saya menggunakan dua teori sesuai arahan dari Bu Tri Bapak. Yang pertama Teori. ada teori Sujana itu ada di halaman 19. Oh, ini enggak ada halamannya ya? Mana halamannya? Di mana? Empat jangan-jangan ini yang lama. Yang di bagian peran pamong belajarnya Pak. 2.2 landasan teori. Ini 2.2 landasan teori. Iya Pak, yang tadi yang bawa bagian peran pamong belajar. Heeh. Peran pamong belajar. Menurut Suyono Sukanto. Masih ke bawah lagi Pak. Person. Menurut Suyanto. Itu juga saya menggunakan keputusan Menteri Mendikbudristek Bapak tahun 2024 yang ada di situ Pak. Apa?
Apa? Tentang pedoman farmasi dan tugas pamong belajar itu Bapak, Iya. mengidentifikasi kebutuhan belajar, merancang program, memfasilitasi serta mengevaluasi program Bapak. Oh ini mengidentifikasi, merancang, memfasilitasi. Ini bisa dikatakan peran ya. Ini fungsi, jabatan fungsional. Mana? Yang satunya mana tadi? Untuk yang Sujana di bawah itu Pak, Direktorat PTK. Oh, Ini. iya Bapak yang itu Pak. Nah, ya, menurut saya ya, yang paling kalau kamu mau menggunakan dua teori ya dua teori ini yang dipakai dan ini yang dijelaskan secara detail. Menurut saya nggak usah banyak-banyak teori. Nah, ini misalnya manajemen program yang dikemukakan TERI 1960 itu ada tiga, ada POAX, tuh, ada empat ya. Kok bilangnya tiga di sini? Oh, ada empat fungsi. Nah, ini tuh sebenarnya nggak usah dipakai karena yang dipakai tadi menurut Sujana itu biar tidak ambigu, biar tidak membaca itu, loh ini kok ada TERI nggak dipakai sebagai pedoman kok ditulis di sini. Nah, ini yang nanti menjadikan ambigu menurut saya dihapus. Kalau kamu fokus pada Sujana, Sujana. Kalau memang Sujana ada informator, fasilitator, motivator, evaluator, sama dengan halnya tadi menteri, ya itu boleh dipakai. Nah, ada kaitannya apa enggak gitu. Nah, itu sebagai pendukungnya. Tapi kalau pendukung jangan berbeda gitu loh ya. Nah, misalnya antara punyanya Sujana sama Terry itu mendukung apa enggak? Ada planning, organizing, actualing, controlling. Sementara Sujana ada informator, fasilitator, motivator, evaluator. Nah, ini kan berarti berkebalikan atau tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan dipakai begitu. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Tolong nanti semuanya dicek bahwa green teori penelitiannya itu apa gitu. Ini biasanya yang tidak diketemukan atau yang kemungkinan salah. Kalau salah ya sebenarnya penelitiannya tidak bisa dilanjutkan gitu. Karena nanti berkaitan dengan green teori ini nanti mengacu ke mana? Instrumen Mengacu penelitian. kepada metode penelitiannya. Oke, misalnya punyanya Ferdinand, saya cek lagi. Metode penelitiannya. Nah, metode penelitiannya menggunakan apa? Pendektan penelitian. Menurut Zinn, Creswell, dan Pot, penelitian wajib juga ditandai dengan penggunaan wawancara terbuka. Apa ini wawancara terbuka? Kalau disuruh jelaskan bisa nggak? Apa wawancara tertutup? Bedanya apa? Nanti bisa nggak? Nah, untuk mengantisipasi itu menurut saya menggunakan wawancara begitu aja. Tetapi yang perlu dipahami adalah ya teman-teman ya, ini yang harus diingat. Yang namanya metode penelitian itu adalah tindakan kita, apa yang akan kita lakukan secara spesifik di lapangan, secara kontekstual itu seperti apa? Tidak hanya sekedar teori-teori belaka, gitu. Metode penelitian itu sebenarnya nggak usah pakai teori aja, tidak apa-apa. Yang penting apa yang kamu lakukan, tahapan-tahapannya, eh, terstrukturnya itu kamu masukkan di sini. Nah, kalau ini kan hanya sekedar teori ya. Oke, lokasi penelitian di lembaga bahasa ilmu. Subjek penelitian. Nah, pendidik ada dua, santri ada dua, pengelola ada satu. Nah, ini kira-kira eh nanti bisa dianggap keabsahan datanya terpercaya apa enggak. Nah, ini juga sebenarnya bisa di ya apa dipikirkan ulang. Oke, sumber data.
Nah, sumber data ada primer, ada sekunder. Primernya apa? Nah, kan harusnya ini ya kalau sumber data primer kira-kira data primernya itu nanti apa saja? Tidak hanya sekedar dari guru dan santri LBKU melalui wawancara, observasi. Nah, ini tadi katanya ada pengelolanya, kok pengelolanya nggak ada di sini. Nah, terus observasi. Apa yang akan nanti diobservasi? Dokumentasi peran guru dalam pembinaan akhlak. Tadi judulnya peran guru ya. Terus sumber sekundernya, dokumen, arsip, peraturan, data tata tulis lainnya. Nah, data tertulis lainnya itu apa? Dokumen-dokumennya itu nanti seperti apa? Ini kita berbicara tentang peran ya. Kalau tentang peran itu apakah ada, kalau arsip itu kaitannya dengan apa? Kalau peraturan kaitannya dengan apa? Nah, ini harus dijelaskan secara detail begitu yang saya maksudkan. Sumber data sekunder berfungsi untuk memperkaya dalam penelitian sumber daya sekunder mencakup berbagai dokumen, data, dan administrasi. Nah, ini tuh seperti apa? Gitu kita harus memikirkan dari awal biar nanti kalau sampai di lapangan kita tidak bingung. Ini dokumen apa ya yang saya maksudkan gitu. Terus teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti. Nah, ini kebanyakan teori ya, wawancara. Nah, tadi katanya wawancara terbuka. Di sini wawancaranya nggak terbuka. Malah menggunakan wawancara terstruktur, semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur, tidak terstruktur. Nah, menurut saya kalau menggunakan terbuka ya terbuka aja, kalau terstruktur terstruktur aja. Yang lain nggak usah ditulis begitu. Nah, ini nanti akan menjadikan ambigu. Nah, terstrukturnya itu melakukan wawancara itu untuk mendapatkan data informasi apa. Nah, di sini kan tidak ada. Nah, hanya seperti ini. Apa namanya? Wawancara itu akan mendapatkan data yang seperti apa? Observasi juga mendapatkan data yang seperti apa sesuai dengan tadi perannya ya. Perannya itu mana? Di sini nggak ada. Nah, ini ada lagi observasi partisipatif, di mana peneliti hadir dan mengamati tanpa terlibat langsung. Oh, ini pasif, ada moderat. Nah, yang kamu gunakan apa? Apakah pasif, apakah moderat, apakah aktif, atau lengkap? Nggak usah ditulis semuanya. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sebenarnya harusnya ada sitasinya. Nah, ini nggak ada sitasinya, gitu ya. Difokuskan saja mau observasi yang seperti apa. Dokumentasi. Nah, dokumentasi itu nanti kan data-datanya tentang peran kan. Di sini ada nggak? Nah, ini berbagai data yang berkaitan dengan guru dan tugasnya. Nah, tugasnya apa? Itu di peserta didik, arsip, catatan kegiatan harian, jadwal pembelajaran. Nah, apakah ini sesuai dengan peran peran apa peran guru tadi? Sesuai dengan green theory apa enggak? Nah, itu harusnya tersinkronkan atau disinkronkan. Nah, ini ada kisi-kisi atau instrumennya apa enggak di dalam wawancara, dokumentasi, apalagi tadi wawancara, dokumentasi, observasi, ada nggak instrumennya? Nah, itu harus harus ada. Ini belum ada berarti ya, Ferdinand. Halo, Ferdinand. Belum, Mbak. Nah, itu nanti harus dicek karena kita menulis, kita membuat kisi-kisi atau membuat instrumen itu harus berdasarkan grand theory. Kalau instrumen kita itu tidak berdasarkan grand theory, ya nanti akan salah lagi. Nah, itu yang saya maksudkan harus tersinkron. Oke, teman-teman di sini ada nggak yang sudah menulis ini instrumen penelitian? Punyanya Taufik sudah belum? Kita kita jadikan contoh. Sudah belum? Yang sudah siapa?
Sudah, Bapak. Sudah. Aplikasinya sudah. Mana? Mana? Ini punyanya Taufik bukan? Mana? Instrumennya mana Taufik? Instrumennya di file terpisah, Bapak. Nah, ya. Tapi mau masukkan di sini nggak? Mau masukkan di Elena nggak? Enggak, Bapak, enggak dimasukkan, Pak. Ya, kalau nggak coba kirim ke ini Zoom. Coba saya ceknya bener apa enggak. Terus punyanya Rosa sudah ada belum? Instrumennya sudah ada, Bapak. Sudah ada. Nah, tadi sampai mana ya punyanya Rosa ya? Peran fasilitator itu apa gitu loh. Tadi sudah apa? Jawabannya apa? Eh, di bagian peran ada tiga, Pak, teorinya. Iya apa? Em, yang pertama menurut Mardikanto ada tujuh, terus menurut Mosher ada empat, sama menurut Astidi ada empat juga, Pak. Itu dipilih salah satu aja, atau gimana ya, Pak? Iya, dipilih salah satu aja biar tidak bingung. Nah, kan kamu melakukan penelitian itu berdasarkan teori ini gitu loh ya. Kan yang namanya penelitian kan apakah teori itu selalu benar apa enggak kan gitu. Apakah di lapangan itu menggunakan teori yang kamu lakukan, yang kamu teliti apa enggak. Nah, itu. Teorinya mana? Eh, Ini tadi peran fasilitator ya. Mana? di bagian peran, Pak, yang menurut Astidi Peran 1990. fasilitator menurut. Masih ke bawah lagi ya. Scroll. Nah, itu Pak. Yang pertama ada Mardikanto. Ada Hmm, tujuh peran. Lalu menurut Mosher ada empat. hmm. Sama. Nah, ya berarti kalau kamu mau mau meneliti yang mana, nah ini ya harusnya yang difokuskan atau dijabarkan secara mendetail. Sebagai guru itu ngapain saja, melakukan apa saja. Sebagai penganalisis itu apa tugasnya atau fungsinya. Sebagai penasihat itu seperti apa. Nah itu kamu jelaskan sama dikaitkan dengan penelitian-penelitian yang relevan atau penelitian-penelitian terdahulu. Begitu. Nah, menurut saya dari ketiga ini, oh ini kok dalam Auza semua. Ini Auza atau Azura ini. Mungkin salah penulisan ini. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi menurut saya kok yang ini ya. Ada 6, ada 7 ini. Karena di sini 7 peran fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kalau di sini peran ganda memfasilitasi aktivitas proses pemberdayaan. Ya udah terserah pokoknya kalian pilih yang mana itu yang dipakai dan ini nanti ada kaitannya dengan grand teori ini ada kaitannya dengan Metodenya Pak. ya dengan instrumen penelitian. Nah, oke kita coba ya. Instrumen penelitiannya ini menggunakan teori yang mana? Mana? Kok nggak ada? Oh, instrumennya terpisah Pak. Belum saya kumpulin. Iya dikumpulin harusnya. Oke, besok dikumpulin berarti ya. Punyanya Taufik tadi udah dikirimkan belum? Izin Bapak melalui share screen atau dikirimkan lewat chat di Zoom, Dikirimkan di Bapak. chat aja, chat Zoom aja nanti biar saya bukanya. Oke, terus punyanya Radiwan Nggih, Bapak pripun? sudah ada instrumennya. Sampun, Bapak. Oke, coba ya. Tadi ada 3, kita cek instrumennya mana.
Maaf Bapak, untuk yang di submit di sini belum menggunakan instrumen Bapak. Oh, ya harus yang sudah disubmit ada instrumennya siapa? Biar saya bisa langsung meng-cross check begitu. Mencontohkan, nggak ada, Belum semuanya kayaknya Bapak. belum semua. Nah, itu harus dibuat. Oke, gitu ya. Oke, eh, setelah itu tadi ya, setelah kita judul, oke, judul sudah, terus tinjauan pustaka Grand Theory sudah, terus tujuan penelitian ya. Nah, kalau tadi misalnya peran, ya berarti tujuan penelitiannya harusnya peran, gitu. Coba kita ke punyanya Ferdinand. Peran pendidik. Nah, peran pendidik tujuannya apa? Bagaimana peran pendidik dalam pembinaan akhlak? Nah, apa saja hambatan? Oke, boleh lah. Sebenarnya satu aja boleh, dua ya juga boleh. Terus setelah coba punyanya ini siapa? Taufik tadi ya. Peran pamong. Peran pamong berarti tujuannya peran pamong dalam menyelenggarakan nah, apa faktor pendukung dan penghambat. Nah, ini itu sudah yang sudah apa sudah kebiasaan ya yang kedua ini faktor pendukung dan penghambat. Sebenarnya satu aja enggak apa-apa atau kalau kayak gini sebenarnya bisa dijadikan dua artikel ini. Oke, terus punyanya Rosa ini tadi ya. Rosa judulnya peran fasilitator. Nah, berarti di sini tujuan adalah untuk mengetahui apa untuk mendeskripsikan begitu ya. Bagaimana peran fasilitator dalam memberdayakan perempuan apa faktor pendukung dalam menggambar. Nah, biasanya kayak gini ya. Oke, tujuan berarti sudah sesuai. Terus yang selanjutnya adalah eh kerangka berpikir. Oke ya, kerangka berpikir. Oke, teman-teman, kerangka berpikir itu sebenarnya adalah pendahuluan kalian. Nah, maka di sini pendahuluan sama dengan kerangka berpikir. Oke, kita coba cek kerangka berpikir punyanya Ferdinand dulu. Teman-teman melakukan penelitian itu berdasarkan apa? Atau awal mula teman-teman melakukan penelitian itu berdasarkan apa? Ferdinand coba. Kok kamu tiba-tiba judulmu tentang peran pendidik? Karena apa? Itu yang harus ditulis di pendahuluan. Nah, dan menulis pendahuluan itu juga ada rumusnya ya. Mungkin minggu depan akan saya arahkan atau ajari cara menulis pendahuluan sesuai dengan rumus yang paten. Coba dijawab Ferdinand, kerangka berpikirnya kurang baik akhlaknya. Terus mana tadi? Punyanya Taufik ini kayaknya ya. Ayo Taufik Ferdinand Radifan dijawab sama Rosa. Ini punyanya Taufik. Ini punyanya Rosa. Ayo dijawab. Kita sudah 1 jam, tidak terasa. Rosa, lalu cek suara saya terdengar apa enggak ya? Terdengar Terdengar Bapak. Bapak. Ya, ya dijawab. Salah satu siapa yang mau jawab dulu? Saya tak Kalau ngepaskan dulu ini. Kalau saya berdasarkan fokusnya sih Pak, pemberdayaan berbasis komunitas. Kalau di Mm-mm. latar belakang masalah itu, di apa namanya, kehidupan masyarakat di perkotaan itu, khususnya perempuan, masih sering mengalami diskriminasi Pak. Seperti itu. Oke, gini ya, biar cepet.
eh, teman-teman dalam menulis menulis apa namanya kerangka berpikir tadi saya sampaikan kerangka berpikir itu sama dengan pendahuluan. Maka kalau kita menulis kerangka berpikir itu dimulai dari yang namanya masalah dulu. Kita melakukan penelitian kan harus berbasis masalah. Apa dulu masalahnya? Apa dulu yang akan dikaji masalahnya kan? Dengan masalah itu kita bisa melakukan penelitian, memberikan solusi kan seperti itu. Nah, maka kerangka berpikir yang baik itu adalah dimulai dari masalah. Nah, di sini ini punyanya siapa ya? Radivan ya. Gih, Bapak. Nah, coba saya besarkan lagi. Nah, di sini kan harusnya masalah dulu, implementasi ANBK itu itu sebenarnya kan yang akan kita teliti. Jadi jangan diawali dari sini. Jangan jangan diawali dari sini, tapi diawali dari sini. Masalah utamanya apa? Nah, masalah utama ini kita bisa temukan apakah ada di artikel ya, artikel atau masalah itu bisa kita temukan di mana? Di lapangan melalui observasi. Nah, ini teman-teman yang harus dipikirkan. Kalau kita mau melakukan penelitian, harus berbasis dua ini. Berbasis referensi atau artikel. Yang kedua, berbasis di lapangan. Apa saja masalahnya? Ditulis di sini. Gitu ya. Nah, setelah ini permasalahan, apa yang akan kita lakukan? Judul penelitian kita. Ya, judulnya apa? Nah, di dalam judul itu kan ada topiknya ya, atau grand teorinya. Misalnya tadi berkaitan dengan peran. Ya sudah di sini apa saja perannya. Kan begitu. Ini perannya apa? Nah, nanti akan kejawab. Nah, dengan peran-peran seperti ini itu kalau kalian hanya pengennya memonitor saja, ya sudah sampai sampai di sini. Tapi kalau mau dengan ini itu kalian mau mau apa misalnya atau hasilnya nanti apa ditulis di bawahnya sini. Hasilnya pengennya yang gimana? Gitu, paham ya? Halo? Gih, Bapak. Nah, itu coba punyanya Rosa. Kerangka berpikir. Nah, ini permasalahannya di sini semua ya, apa gimana ini? Nah, harus ada tahapannya. Karena teman-teman dalam menyusun pendahuluan, ya seperti ini, dimulai dari masalah. Kalau seperti ini, nah, oke, oke, begitu. Oke, teman-teman sudah 1 jam ya. Menurut saya, apakah ada pertanyaan? Ferdinand, ada komentar? Belum, Mbak. Yang salah di mana bisa direvisi ya. Ya, Taufik, Pak. ada masalah? Sudah paham? Belum ada. Oke, yang lainnya? Oke, nggak ada? Oke. Ya, kalau nggak ada berarti perkuliahan kita akhiri ya. Teman-teman silahkan dicek and recheck lagi proposalnya. Minggu depan, minggu depan kita evaluasi, kita review lagi. 3 artikel ya. Ini tadi 4 artikel ya. Berarti minggu depan 4 lagi. 4 kali 4 16. Berarti pas ya. Berarti satu pertemuan 4 artikel 4 proposal yang direview.